Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Matahari belum terlalu tinggi ketika aku masuk ke dalam ruang kerjaku. Jam dinding menunjukkan pukul 8.30 pagi. Di luar sana, Jakarta mulai ramai dengan suara klakson mobil dan langkah kaki orang-orang yang buru-buru pergi bekerja. Aku melemparkan tas kulit berwarna hitam milikku ke atas sofa di sudut ruangan, lalu duduk di kursi kerja yang empuk. Layar komputer menyala, menampilkan email-email baru yang sudah menunggu sejak semalam. Sebagai CEO, sekaligus pendiri PT Artamega, bisnis retail, fashion ternama di Indonesia, hari-hariku memang selalu padat. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini, pekerjaan bukan satu-satunya hal yang membuatku lelah. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih personal, sesuatu bernama rumah tangga. Aku menghela napas panjang, lalu membuka salah satu email penting dari tim marketing. Isinya tentang persiapan peluncuran koleksi terbaru bulan depan. Seharusnya ini jadi kabar gembira, tapi pikiranku malah melayang pada suami, Rian. Kami sudah menikah selama 7 tahun. 7 tahun yang dulunya begitu indah. Awal pernikahan kami seperti film romansa yang sempurna. Rian, mantan mahasiswa ekonomi yang dulu pengangguran, berhasil kuajak membangun bisnis ini dari nol. Kami saling melengkapi. Aku punya visi dan modal, dia punya strategi dan semangat. Bersama-sama, kami bangun Artamega hingga menjadi brand ternama di Asia Tenggara. Dulu, setiap kali ada acara kantor atau gala dinner, Rian selalu ada di sampingku. Dia akan tersenyum dengan bangga saat orang-orang menyebutku sebagai wanita, hebat, atau CEO muda yang inspiratif. Tapi sekarang, rasanya seperti ada jarak tak terlihat di antara kami. Entah sejak kapan hubungan kami mulai berubah. Mungkin karena kesibukan masing-masing, atau mungkin karena waktu yang membuat rasa itu memudar. Ponselku bergetar. Notifikasi WhatsApp dari Rian. "Say, pulang jam berapa? Aku makan siang di luar aja ya. Ada meeting sama klien." Aku menatap layar beberapa detik. Hanya pesan singkat biasa. Tapi entah kenapa, rasanya dingin. Seperti percakapan antara dua orang rekan kerja, bukan suami istri. Aku membalas singkat. "Oke, jaga makanan." Layar kembali gelap. Aku kembali fokus ke laptop, tapi pikiran masih saja melayang. Beberapa minggu terakhir, Rian memang sering pulang larut. Bahkan kadang-kadang, dia tidak pulang sama sekali. Katanya, dia harus lembur atau ada rapat mendadak. Aku mencoba percaya, tapi semakin lama, semakin sulit untuk menipu diri sendiri. Apakah dia berselingkuh? Aku menggeleng cepat. Tidak mungkin. Rian bukan tipe orang seperti itu. Setidaknya, itulah yang selama ini aku yakini. Aku mengusap wajahku dengan kedua tangan, lalu menarik napas panjang. Ini masih pagi, dan aku tidak ingin membiarkan pikiran negatif merusak hari ini. Jam menunjukkan pukul 9.15 ketika asisten manajer marketingku, Indra, mengetuk pintu. "Masuk," ucapku tanpa mengangkat kepala. Indra masuk dengan buku catatan di tangan. Ia langsung menjelaskan detail presentasi besok, termasuk konsep iklan terbaru dan data penjualan dari toko-toko cabang. Aku mendengarkan dengan saksama, mencatat poin-poin penting. Sementara itu, pikiran masih terbagi. Tapi aku berusaha fokus. Inilah hidupku sekarang. Bisnis, karier. Dunia yang selama ini aku bangun dengan susah payah. Setelah rapat singkat selesai, Indra pamit. Aku kembali sendirian di ruang kerjaku. Ponselku berdering lagi. Kali ini nomor rumah, aku mengangkatnya. "Halo," ucapku. "Bu Maya, ini saya Bu Nani." Nani adalah pembantu rumah tangga kami. Suaranya terdengar agak cemas. "Ada apa Bu Nani?" "Tadi, pagi Mas Rian telepon.
Bilang kalau malam ini dia nginap di hotel karena ada meeting lanjutan. Beneran ya, Bu? Soalnya ini udah 2 kali dalam seminggu. Aku diam sejenak. Ya, bener. Dia memang ada urusan bisnis. Jawabku tenang. Meskipun di dalam hati, rasa tidak nyaman mulai merasuk. Aku menutup telepon, lalu menatap layar komputer kosong. Perasaan itu datang lagi. Perasaan bahwa sesuatu sedang terjadi. Dan aku hanya bisa berpura-pura baik-baik saja. Malam itu, jam menunjukkan pukul 21.45 ketika aku sampai di rumah. Rumah besar di bilangan Pondok Indah yang dulunya jadi tempat. Kami tertawa, menangis, dan saling menyemangati. Sekarang, sepi, dingin. Seperti tidak ada jiwa yang tinggal di dalamnya. Aku masuk ke dalam. Lampu-lampu menyala redup. TV menyala tanpa suara. Rian tidak ada di sofa. Kamar mandi juga kosong. Aku masuk ke kamar tidur utama. Tempat tidur rapi. Tidak ada jejak kalau Rian pernah pulang. Aku menatap handphone. Tidak ada pesan dari Rian. Padahal dia bilang kemarin malam dia akan pulang. Tapi nyatanya, dia bahkan tidak memberi kabar. Aku duduk di tepi ranjang, lalu menatap foto pernikahan kami yang terpajang di meja nakas. Foto yang dulu selalu membuatku tersenyum. Sekarang, hanya membuatku bertanya, kapan semua ini mulai rusak? Aku mengambil ponsel dan menelusuri riwayat chat antara aku dan Rian. Terakhir kali kami benar-benar bicara panjang lebar, entahlah, sudah lama sekali, aku mengetik sesuatu di kolom pesan. Say, kamu di mana? Kamu janji pulang malam ini. Layarnya tetap gelap. Tidak ada balasan. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit. Tidak ada respon. Aku menelpon. Panggilan tidak terjawab. Aku mulai gelisah. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia sedang meeting. Mungkin HP-nya habis baterai. Mungkin, tapi suara di dalam hati berkata lain. Ada sesuatu yang salah. Dan aku tahu, aku tidak bisa terus-terusan mengabaikannya. Esok hari, pagi itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Tim desain sedang ribut soal warna logo terbaru. Bagian produksi sedang marah karena keterlambatan bahan baku, dan tim HRD sedang memproses keluhan dari karyawan senior. Aku masuk ke ruang rapat dengan agenda pertemuan rutin bulanan. Semua manajer hadir, termasuk direktur operasional, Rian. Dia sudah duduk di pojok ruangan. Wajahnya biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Aku duduk di ujung meja, di seberangnya. Aku pura-pura sibuk dengan laptop, tapi mataku terus mencuri, pandang ke arahnya. Dia tampak segar. Jas biru gelap, rambut rapi. Bau parfumnya masih sama seperti dulu. Tapi entah kenapa, sekarang baunya terasa asing. Saat rapat dimulai, aku mulai menjelaskan target penjualan bulan depan. Semua manajer mendengarkan, termasuk Rian. Tapi, begitu sesi diskusi dimulai, aku mulai curiga. Jadi menurut saya, kita harus kurangi biaya promosi online. Biar hemat, kata Rian. Aku menatapnya tajam. Promosi online adalah salah satu sumber trafik terbesar kita. Kalau dipotong, penjualan bisa turun drastis. Rian tersenyum tipis. Kita bisa ganti dengan event-event offline, lebih murah dan efektif. Aku mengernyit. Kamu yakin? Event offline butuh banyak biaya juga. Belum lagi sewa tempat, catering, dan lain-lain. Kalau kamu percaya sama saya bisa handle itu, katanya dengan nada sedikit menantang. Aku menatapnya. Lama. Kita bahas lagi nanti. Rapat selesai dulu. Semua manajer mulai berdiri, mengambil dokumen mereka. Tapi aku tetap duduk. Begitu juga Rian. Ketika ruangan kosong, aku menatapnya. Kemarin malam kamu di mana? Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap layar laptopnya. Aku bilang kan, ada meeting. Meeting sampai jam berapa? Sampai jam 11. Terus aku tidur di hotel. Aku menatapnya lurus-lurus. HP kamu mati? Iya. Baterai habis. Maaf, lupa cas. Aku diam. Rian, kamu bohong. Wajahnya sedikit berubah. Tapi ia tetap tenang. Aku nggak bohong. Aku cuma capek.
jadi langsung tidur. Aku menghela napas. Aku bukan anak kecil. Aku bisa lihat kalau kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Rian menutup laptopnya. Aku nggak menyembunyikan apa-apa. Cuma, belakangan ini kita emang jarang ngobrol. Aku mikir, mungkin kamu lebih nyaman sendiri. Aku terdiam. Kenapa kamu bilang gitu? Rian mengangkat bahunya. Aku cuma merasa, kamu lebih sibuk sama bisnis. Aku nggak protes. Tapi jangan heran kalau aku cari cara buat melepaskan tekanan juga. Aku memandangnya. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku tidak nyaman. Kamu maksudnya? Rian berdiri. Aku mau ke gudang dulu. Ada stok yang harus dicek. Tanpa menunggu jawaban, ia keluar dari ruang rapat. Aku tetap duduk, diam. Di dalam hati aku tahu, sesuatu sedang terjadi, dan aku tidak bisa pura-pura lagi. Hari itu cuaca mendung. Langit Jakarta terlihat gelap, seolah tahu kalau hari ini akan jadi salah satu hari yang berat buatku. Aku masuk ke kantor seperti biasa, jam 8 lebih sedikit. AC di lantai 2 menyala cukup kencang, membuat udara agak dingin. Aku melepas blazer hitamku dan menyerahkannya ke asisten pribadiku, Vina. Ada meeting pagi ini? Tanyaku sambil melangkah cepat ke ruang kerjaku. Iya, jam 10. Tim desain dan marketing mau presentasi konsep iklan baru. Jawabnya sambil mencatat sesuatu di agenda. Aku mengangguk. Oke, siapkan kopi juga. Sudah, Bu, di meja. Aku membuka pintu ruangan dan langsung duduk di kursiku. Layar laptop menyala. Email sudah banyak menumpuk. Aku mulai scroll, membuka beberapa yang penting. Tapi pikiranku masih pada Rian. Malam tadi, dia pulang. Jam 12 kurang sedikit, tapi kami tidak bicara apa-apa. Dia langsung mandi, ganti baju, lalu tidur. Seperti biasa, tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf. Aku memutuskan untuk tidak membahasnya lagi. Setidaknya belum. Karena aku tahu, kalau aku mulai ngotot, pasti akan ada argumen. Dan aku tidak ingin ribut di tengah kesibukan seperti ini. Tiba-tiba, Vina muncul lagi di ambang. Pintu. Bu Maya, ada tamu nih. Baru aja masuk. Katanya dari HRD, minta ketemu. Aku mengernyit. HRD? Siapa? Lintang, Bu. Karyawan baru yang minggu lalu ikut seleksi. Oh, benar. Aku ingat. Nama itu pernah lewat di laporan rekrutmen bulan lalu. Lintang. Perempuan muda, fresh graduate dari UI, jurusan psikologi. Nilainya bagus. Wawancara lancar. Kami terima sebagai staf HRD junior. Aku mengangguk. Suruh tunggu di lounge depan dulu. Saya habiskan email ini. Siap. Vina pergi. Aku menyelesaikan beberapa balasan email. Setelah selesai, aku berdiri, merapikan kemeja putihku, lalu menuju lounge. Di sana duduklah seorang wanita muda, tinggi semampai, rambut panjang lurus berwarna coklat kehitaman, wajah cantik dengan senyum ramah. Halo Ibu Maya, sapanya saat melihatku datang. Aku menghampiri sambil tersenyum. Iya. Kamu Lintang? Iya, saya. Terima kasih sudah mau menerima kedatangan saya. Aku duduk di seberangnya. Gak usah formal banget lah. Ini cuma pertemuan singkat. Dia tersenyum, lagi, senyumnya manis. Tapi entah kenapa, ada rasa aneh di dadaku. Seperti waspada. Jadi, kamu datang karena apa? Tanyaku. Sebenarnya, saya cuma mau bilang terima kasih karena sudah diterima bekerja di Artamega. Saya sangat senang bisa bergabung di perusahaan sebesar ini. Aku mengangguk. Ya, selamat ya. Semoga kamu betah dan bisa berkembang di sini. Pasti, Bu. Aku diam sejenak, lalu bertanya. Kamu sempat ketemu sama direktur operasional kita? Suami saya, Rian. Oh iya, katanya cepat. Beliau yang dampingi proses wawancara akhir saya. Ramah sekali. Aku tersenyum tipis. Iya, dia emang suka bersikap baik ke orang baru. Lintang tertawa kecil. Betul-betul. Bahkan kemarin waktu saya salah input data, beliau nggak marah. Malah bantu saya perbaiki. Aku menatapnya sejenak. Kamu
Jadi sering ketemu sama dia? Lintang menggeleng cepat. Enggak juga. Cuman pas orientasi awal. Beliau kan sibuk banget. Aku mengangguk pelan. Tapi kalau pas ketemu, beliau selalu ramah. Sering bercanda juga. Aku menahan napas. Ada rasa tidak nyaman di dalam diri. Entah kenapa, kata-kata sering bercanda terdengar begitu ringan di bibirnya. Oke, baiklah. Kalau kamu ada kendala atau butuh bantuan, bisa langsung ke saya, atau ke atasan langsung kamu, Bu Eli. Siap, Bu. Aku bangkit. Kalau gitu saya izin dulu. Ada rapat. Lintang berdiri juga. Iya, Bu. Maaf sudah mengganggu. Aku tersenyum sekilas, lalu pergi meninggalkannya. Tapi langkahku terasa berat. Entah kenapa, setiap kali aku mendengar nama Rian disebut oleh orang lain, apalagi oleh wanita muda dan cantik seperti Lintang, ada rasa risau yang tak bisa aku hindari. Beberapa hari kemudian, Rian mulai sering bicara tentang Lintang. Di meja makan, di mobil, bahkan di telepon. Lintang tuh anaknya cepet tanggap loh. Cepet belajar, cepet adaptasi. Aku aja heran kok bisa dia masuk tanpa pengalaman apa-apa tapi bisa langsung on point. Kamu harus lihat cara dia presentasi. Jelas, detail, gak grogi. Aku hanya menjawab singkat. Baguslah, tapi di dalam hati aku mulai tidak nyaman. Dan entah kenapa Rian terlihat senang. Lebih senang dari biasanya. Seolah-olah ada energi baru dalam hidupnya. Aku mulai mencoba mengingat masa-masa awal hubungan kami. Saat ia masih sering memujiku, memberiku hadiah kecil, atau sekadar mengirim pesan lucu di siang hari. Sekarang, hampir tidak pernah. Tapi soal Lintang, sepertinya semua itu dialihkan padanya, kantor sore itu. Aku sedang di ruang meeting, diskusi soal anggaran promosi kuartal depan, ketika ponselku bergetar. Sebuah notifikasi WhatsApp dari Rian. Say, aku pulang telat ya. Ada acara internal HRD, makan-makan. Aku melihat jam. Pukul 5.30 sore. Acara internal HRD. Biasanya kalau ada gathering, tim HRD selalu mengundang seluruh karyawan. Bukan cuma sebagian. Aku mengetik balasan. Acara apa? Kenapa nggak ada undangan? Ke semua orang, tapi tidak dibalas. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit, masih diam, aku mulai gelisah. Setelah meeting selesai, aku keluar dari ruang meeting dan langsung menuju lantai 2 tempat HRD berada. Tempat Lintang bekerja. Ruangan HRD cukup sepi. Hanya ada beberapa staf yang masih di meja mereka. Aku berjalan ke meja Lintang. Kosong HP-nya masih menyala. Tapi dia tidak ada. Aku bertanya ke teman satu mejanya. Lintang kemana? Oh, dia keluar sama Mas Rian tadi. Bilangnya mau meeting lanjutan. Aku menatapnya. Meeting? Iya, kayaknya soal program rekrutmen baru. Tapi nggak tahu sampai kapan. Aku mengangguk pelan. Oke, thanks. Aku berjalan keluar dari ruangan itu. Di luar, udara terasa panas, meski matahari sudah mulai turun. Aku menatap layar ponsel. Masih tidak ada kabar dari Rian. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa yakin. Ada sesuatu yang salah. Dan aku mulai tidak bisa pura-pura lagi. Hari itu, aku tidak bisa tidur. Setelah seharian penuh bekerja dan berusaha terlihat baik-baik saja di depan tim, aku akhirnya tiba di rumah dalam keadaan lelah. Tapi pikiranku tetap panas. Masih memikirkan Rian dan Lintang. Aku sudah mencoba mengalihkan perhatian, menonton film, membaca buku, bahkan menelusuri laporan penjualan bulanan. Tapi pikiran itu terus datang. Kenapa Rian selalu menyebut nama Lintang? Kenapa mereka sering keluar bersama? Dan yang paling penting, apa hubungan sebenarnya di antara mereka? Aku menatap langit-langit kamar. Rian belum pulang. Sudah jam 12 malam, tapi HP-nya masih menyala tanpa balasan. Aku mulai menyesali diri sendiri. Kenapa aku bisa sampai seperti ini? Kenapa harus curiga pada suami sendiri? Bukannya dulu kami janji akan saling percaya? Dulu, semua terasa mudah. Sekarang, rasanya seperti hidup di dunia asing yang tak lagi familiar. Esok pagi, aku masuk ke kantor lebih awal dari biasanya.
Jam baru menunjukkan pukul 7 pagi. Kantor masih sepi. Hanya ada beberapa satpam dan office boy yang mulai membersihkan area. Aku langsung menuju ruang kerjaku, duduk di kursi, dan menyalakan laptop. Aku tidak bisa diam. Aku butuh jawaban. Selama beberapa menit, aku hanya menatap layar kosong. Lalu, aku membuka folder dokumen lama. Dokumen bisnis yang berisi arsip email dari masa-masa awal pendirian Artamega. Waktu itu, Rian masih menjadi partnerku yang paling setia. Dia selalu membantuku membuat strategi promosi, menemani rapat dengan investor, bahkan ikut turun tangan saat ada kendala pengiriman barang. Kami bekerja sebagai tim. Kami juga jatuh cinta sebagai tim. Tapi sekarang, aku menutup folder itu. Napasku terasa sesak. HP-ku bergetar. Notifikasi WhatsApp dari Rian. "Say, maaf telat pulang semalam. Meetingnya sampai malam. Besok aku bawa makanan kesukaan kamu." Aku menatap layar beberapa detik. Lalu aku mengetik balasan. "Kamu di mana?" Tidak ada respon. Aku menghela napas. Lagi-lagi, aku merasa seperti istri yang sedang mencurigai suaminya. Tapi aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa belakangan ini, Rian terlalu sering menggunakan alasan meeting untuk tidak pulang. Dan entah kenapa, setiap kali itu terjadi, Lintang juga tidak masuk kantor. Di ruang rapat. Hari itu, agenda rapat bulanan kembali digelar. Semua manajer hadir, termasuk Rian. Dia duduk di sisi seberang meja, tampak tenang seperti biasa. Sementara Lintang duduk di pojok, bersebelahan dengan manajer HRD, Bu Eli. Aku mencoba fokus pada presentasi tim marketing tentang angka penjualan bulan lalu. Tapi mataku terus mencuri pandang ke arah Rian dan Lintang. Mereka tidak terlihat mesra atau berpegangan tangan, tapi ada sesuatu yang aneh. Rian tersenyum ketika Lintang bicara. Bahkan ia sempat tertawa pelan saat Lintang memberi komentar lucu soal data rekrutmen. Aku menatap mereka. Lama, dan entah kenapa, rasanya seperti melihat pasangan yang sedang menjalani kencan pertama. Setelah rapat, aku memanggil Bu Eli ke ruang kerjaku. "Bu Eli, saya mau tanya soal Lintang." Bu Eli, manajer HRD senior, menatapku dengan tatapan khawatir. "Iya, Bu Maya. Ada apa?" "Akhir-akhir ini, Lintang sering keluar sama Mas Rian?" Bu Eli terdiam sejenak, seperti ragu-ragu ingin menjawab. Iya Bu, beberapa kali. Katanya sih karena Mas Rian minta dia dampingi proses rekrutmen eksternal. Tapi, aku mendongak. Tapi, Bu Eli menarik napas. Menurut saya agak berlebihan juga, karena seharusnya urusan rekrutmen itu tanggung jawab tim HRD, bukan direktur operasional. Apalagi, beliau kan punya banyak tugas lain. Aku mengangguk pelan. Ada lagi, Bu Eli menunduk. Beberapa staf HRD juga mulai ngomong soal sikap Mas Rian yang terlalu dekat sama Lintang. Aku diam. "Maaf ya Bu, saya cuma bilang apa adanya." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih Bu Eli, saya hargai jujur kamu." Bu Eli pamit. Aku kembali sendirian di ruang kerjaku. Aku menatap layar komputer. Tapi pikiranku tidak lagi pada bisnis, melainkan pada suamiku. Dan wanita muda yang mungkin merebutnya dariku. Malam itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Jam 6 sore, aku ingin mengejutkan Rian. Melihat apakah dia benar-benar pulang atau tidak. Tapi begitu sampai di rumah, suasana gelap. Lampu menyala redup. TV mati. Aku masuk ke kamar. Tempat tidur rapi. Tidak ada jejak kalau Rian pernah pulang. Aku menelponnya. Panggilan tidak terjawab. Aku menunggu. Sampai jam 10 malam. Tidak ada kabar. Aku menyerah. Mandi, ganti baju, lalu tidur. Tapi tepat jam 11.45, HP-ku berdering. Panggilan masuk dari Rian. Aku mengangkatnya. "Kamu di mana?" Tanyaku dingin. Say, aku di hotel. Ini baru selesai meeting sama klien. Maaf, lupa kasih kabar. Aku diam. "Meeting apa? Sampai jam segini?" "Ini klien dari luar kota. Mereka baru bisa meeting malam. Aku nginep aja biar besok pagi bisa lanjut."
Aku menarik napas. Rian, kamu bohong. Ia terdiam. Lalu berkata, aku nggak bohong. Aku cuman capek. Kamu nggak usah macem-macem. Aku menatap layar ponsel. Lintang juga ikut meetingmu? Suaranya berubah. Apaan sih, Say? Kamu mikir apa? Jawab pertanyaan saya. Ia diam cukup lama. Iya. Tapi cuman karena dia bagian dari tim HRD. Jadi dia harus ikut. Aku tertawa kecil. Oh, jadi sekarang tim HRD harus ikut meeting bisnis? Serius banget ya? Rian mulai kesal. Kamu tuh suka nggak percaya sama aku? Padahal aku udah usaha baik-baik. Aku menghela napas. Aku cuma mau tahu kebenaran, Rian. Aku nggak mau dibohongi. Kalau gitu tanya aja langsung ke dia. Nggak usah mikir buruk terus. Aku diam. Oke, aku akan tanya. Rian menarik napas. Aku tidur dulu. Capek. Tanpa izin ia menutup telepon. Aku menatap layar ponsel. Di dalam hati, aku tahu. Ada sesuatu yang salah. Dan aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah percakapan dengan Rian tadi malam, pikiranku terus berputar. Tidak ada lagi alasan untuk menutup mata. Aku tahu, sesuatu sedang terjadi. Dan aku tidak bisa diam saja. Aku mulai menyusun rencana. Aku akan mengikuti Rian. Mencari tahu kemana dia pergi setiap kali bilang meeting. Dan kalau benar Lintang selalu bersamanya, maka aku harus bertindak. Besok pagi, saat jam kerja dimulai, aku datang lebih awal dari biasanya. Kantor masih sepi. Hanya ada beberapa office boy yang sedang membersihkan lantai dan meja. Aku langsung menuju ruang kerjaku. HP-ku sudah siap di tangan. Aku buka aplikasi pelacak lokasi HP Rian. Salah satu fitur yang dulu kami aktifkan bersama, agar saling bisa melacak kalau tersesat atau hal darurat. Layar menunjukkan titik biru kecil. Tempatnya, Hotel Grand Sentosa, di kawasan Senopati. Aku menatap layar itu lama-lama. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan pertama kalinya ia menginap di hotel. Tapi ini pertama kalinya aku yakin dia tidak sendirian. Siang hari, aku meminta Vina memesankan mobil rental. Aku tidak mau menggunakan mobil pribadiku karena khawatir Rian mengenalinya. Saat mobil tiba, aku langsung pergi. Tujuan, Hotel Grand Sentosa. Perjalanan dari kantor ke sana sekitar 30 menit. Selama dalam perjalanan, aku mencoba tenang. Tapi jujur saja tanganku gemetar. Aku tidak tahu apa yang akan aku temukan. Tapi aku harus tahu, benar atau tidaknya dugaanku. Aku harus lihat sendiri. Di depan hotel, mobil berhenti di depan hotel. Aku memarkir agak jauh, lalu masuk ke dalam dengan langkah pelan. Resepsionis menyambut ramah. Aku pura-pura sebagai tamu yang ingin cek ketersediaan kamar. Ada kamar kosong hari ini? Tanyaku. Iya, Bu. Ada beberapa kamar tersisa. Aku tersenyum. Kalau boleh tanya, apakah tamu atas nama Rian masih menginap? Wajah resepsionis berubah sedikit, seperti ragu. Iya, Bu. Masih. Aku menahan napas. Apakah dia sendirian? Resepsionis menggeleng pelan. Tidak, Bu. Dia check-in berdua. Aku menutup mata sejenak. Dugaanku benar. Aku berterima kasih pada resepsionis, lalu keluar dari hotel. Di luar, udara terasa panas, tapi dingin menjalar di tubuhku. Aku duduk di bangku taman depan hotel, mencoba menenangkan diri. Dan kemudian, aku memutuskan. Aku akan tunggu mereka keluar. Aku akan konfrontasi langsung. Sore. Itu, jam menunjukkan pukul 16.30 ketika dua orang keluar dari lift. Satu lelaki, satu perempuan. Rian dan Lintang-Lintang memakai dress putih pendek, rambutnya digerai. Ia tampak cantik seperti biasa, tapi yang membuatku sakit adalah senyumnya. Senyum itu sama seperti yang dulu sering ditujukan padaku. Mereka berjalan keluar dari hotel, tertawa kecil. Rian membawa tas laptopnya. Lintang membawa dompet kecil warna merah. Aku berdiri dari bangku. Langkahku mantap mendekati mereka. Hai, ucapku datar. Mereka berhenti. Terkejut. Wajah Rian langsung berubah.
Wajah Lintang juga. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Rian. Nada suaranya ketus. Aku menatapnya lurus-lurus. Aku mau tanya hal yang sama. Kamu lagi apa di sini? Dengan dia? Lintang mundur selangkah, tampak gugup. Rian menarik napas. Ini bukan tempat buat bicara, Say. Oh iya, maaf. Aku lupa, kamu lebih nyaman ngobrol berduaan aja, jawabku. Dingin. Lintang mencoba angkat bicara. Bu Maya, Aku langsung menatapnya. Jangan panggil saya ibu. Kita nggak seformal itu. Lintang diam. Aku kembali menatap Rian. Jadi, ini yang kamu lakukan setiap kali bilang meeting? Menginap di hotel sama dia? Rian menghela napas. Say, ini nggak kayak yang kamu pikir. Oh ya? Menurut kamu, aku mikir apa? Dia diam, aku menatap Lintang. Kamu tahu dia punya istri? Lintang mengangguk cepat. Iya, saya tahu. Cuma, saya pikir... Kamu pikir apa? Kalau dia single? Atau kamu pikir dia punya harta banyak sampai bisa bayarin hotel dan makanan mahal-mahal? Lintang terdiam. Wajahnya mulai memerah. Aku menatap Rian. Kamu bahkan nggak punya kartu kredit premium. Semua tagihan hotel pasti pakai uangku. Rian marah. Kamu ngapain sih, Maya? Bikin drama di sini. Aku tertawa kecil. Drama? Ini hidupku, Rian. Aku nggak rela dikhianati oleh suami dan dibohongi oleh bawahan. Lintang mencoba menjelaskan. Saya nggak tahu, Bu Maya. Saya cuma ikut arahan Mas Rian. Saya pikir ini urusan bisnis. Aku menatapnya tajam. Kamu kira bisnis kita butuh penginapan romantis di Hotel Bintang 5? Lintang menunduk. Aku kembali menatap Rian. Aku capek banget jadi istri yang selalu dipermalukan. Capek jadi CEO yang diselingkuhin oleh suaminya sendiri. Rian mendekat. Kamu terlalu emosional. Pulang dulu. Nanti kita bicara baik-baik. Aku mundur selangkah. Nggak usah. Aku udah cukup tahu semua. Aku berbalik. Langkahku mantap meninggalkan mereka. Di belakang aku dengar suara Rian memarahi Lintang. Kenapa kamu nggak bilang kalau dia bakal kesini? Lintang menjawab pelan. Aku nggak tahu juga. Aku tidak menoleh lagi. Aku hanya terus berjalan. Menyembunyikan air mata yang mulai turun. Aku pulang dalam keadaan hampa. Di dalam mobil, aku mematikan musik, menutup jendela. Menyembunyikan air mata yang terus mengalir tanpa suara. Aku tidak menangis karena cinta. Aku menangis karena harga diri. Selama ini aku selalu percaya kalau Rian setia. Bahkan ketika ada tanda-tanda mencurigakan, aku berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya perasaan burukku saja. Tapi hari ini, semuanya terbongkar. Dan yang lebih sakit lagi, pelakor itu bahkan tidak tahu kalau suamiku miskin, bahwa semua kemewahan yang ia rasakan selama ini ternyata bukan uangnya Rian, melainkan uangku. Malam itu, aku sampai di rumah jam 7 malam, suasana sepi. Tidak ada tanda-tanda kalau Rian sudah pulang. Aku masuk ke kamar, ganti baju, lalu duduk di depan laptop. Aku membuka folder dokumen bisnis. Di sana tersimpan semua arsip keuangan Arta Mega. Semua transaksi, semua rekening, semua bukti bahwa aku adalah satu-satunya pemilik sah perusahaan ini. Rian, ia hanya sebagai direktur operasional. Gajinya bulanan, tidak punya saham, tidak punya kuasa penuh atas keuangan perusahaan. Aku menatap layar itu lama-lama, lalu aku mulai menyusun rencana. Kalau dia ingin bermain-main, baiklah, aku akan main juga. Tapi bedanya, aku tidak akan kalah. Esok hari, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Jam 7 pagi, masih gelap. Hanya lampu ruang kerjaku yang menyala. Aku sudah siap dengan beberapa dokumen penting, termasuk laporan keuangan internal dan catatan absensi Rian selama beberapa minggu terakhir. Jam 8.15, Vina masuk. Melihat wajahku, ia langsung bertanya, "Bu Maya, kamu nggak apa-apa?" Aku tersenyum tipis. "Iya, cuman belum tidur." Vina khawatir. "Kamu pasti capek banget." Aku menggeleng pelan. "Besok aku butuh kamu bantu sesuatu. Ada rapat darurat sore ini."
Rapat tentang apa? Aku menatap layar laptop. Soal pergantian struktur manajemen. Vina terdiam. Oh, maksudmu soal Mas Rian? Aku mengangguk pelan. Iya, dia udah terlalu jauh. Siang hari, Lintang datang ke ruanganku. Wajahnya tampak gugup, matanya sembab. Sepertinya dia juga habis menangis. Aku boleh masuk? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Silakan. Dia duduk di kursi tamu di depan mejaku. Terlihat ragu-ragu mau bicara apa. Akhirnya, ia mulai. Bu Maya, saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau Mas Rian. Aku menatapnya lurus. Kamu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Lintang menggeleng cepat. Sungguh, saya nggak tahu. Saya pikir dia cuma single. Dia bilang dia sedang cari partner bisnis baru. Bahkan dia kasih saya kartu kredit untuk biaya meeting. Aku tertawa kecil. Itu kartu kredit perusahaan, bukan punya dia. Lintang diam. Wajahnya memerah. Jadi selama ini, kamu percaya sama omongan dia? Kamu nggak pernah curiga kenapa suami orang bisa bayarin kamu makan di restoran mahal, nginep di hotel bintang 5? Lintang menunduk. Saya merasa bodoh sekarang. Aku menarik napas. Kamu emang bodoh, tapi bukan cuma kamu. Aku juga. Aku lebih bodoh karena percaya sama suami sendiri. Lintang mengangkat kepala. Saya nggak niat rebut suami. Orang Bu, saya benar-benar nggak tahu. Aku diam sejenak, lalu berkata pelan. Tapi kamu tahu kan sekarang? Lintang mengangguk cepat. Iya, saya janji, saya nggak bakal ketemu dia lagi. Aku menatapnya. Oke, aku percaya kamu. Tapi kamu harus tahu juga, kamu bekerja di tempat yang salah. Dan kamu jadi bagian dari kesalahan itu. Lintang meneteskan air mata. Saya bersedia mundur kalau memang Bu Maya nggak nyaman lihat saya di sini. Aku menatapnya lama-lama. Lalu berkata, belum sekarang. Tapi aku akan putuskan nanti. Lintang pamit. Setelah pintu tertutup, aku menatap langit-langit. Aku tidak akan gegabah. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Dan saat itu tiba, aku akan pecahkan semuanya. Sore hari, aku memanggil tim HRD dan tim legal ke ruang rapat. Mereka datang satu persatu, termasuk Bu Eli, manajer HRD senior. Aku menatap mereka semua. Ada hal penting yang harus kita bahas, soal struktur manajemen dan beberapa pelanggaran kode etik oleh direktur operasional. Semua orang terdiam. Bu Eli menatapku khawatir. Pelanggaran kode etik? Aku mengangguk. Ya, termasuk penyalahgunaan dana perusahaan, konflik kepentingan, dan pelanggaran hubungan personal dengan bawahan. Seisi ruangan tercengang. Aku menatap layar laptop. Aku sudah kumpulkan bukti. Dan besok, aku akan panggil Mas Rian ke rapat ini. Ini akan menjadi titik akhir untuk segalanya. Rapat darurat dimulai jam 10 pagi. Aku sudah duduk di ujung meja panjang ruang rapat lantai 3. Di sekelilingku, hadir tim HRD, tim legal, dan beberapa manajer senior yang selama ini bekerja langsung di bawah Rian. Di sisi lain, Rian datang terlambat 5 menit. Ia masuk dengan langkah santai, jas biru gelap masih rapi, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda cemas. Ia duduk di seberangku, menyeringai kecil. Ada apa panggil-panggil semua orang? Ada masalah besar? Aku menatapnya lurus-lurus. Iya, ada banyak masalah besar. Ia mendengus. Kalau soal kemarin, kamu nggak perlu bikin drama segala macam. Aku kan udah bilang, itu cuma meeting bisnis. Aku tersenyum tipis. Meeting bisnis yang di hotel? Sama staf HRD junior? Kamu pikir kita semua buta? Rian mulai berubah ekspresinya. Tapi ia tetap mencoba tenang. Aku nggak ngerti maksud kamu. Lintang memang harus ikut karena dia bagian dari rekrutmen eksternal. Aku menghela napas. Oke, kalau kamu mau pura-pura bego, aku akan kasih bukti satu-satu. Aku membuka laptopku. Layar menampilkan beberapa dokumen. Ini laporan keuangan internal bulan lalu. Ini daftar transaksi kartu kredit perusahaan. Dan ini absensi kerja Lintang selama 2 bulan terakhir.
Semua orang di ruangan diam, termasuk Bu Eli dan tim legal yang duduk di sebelahku. Aku melanjutkan. Selama 2 bulan terakhir, kamu sering menggunakan fasilitas perusahaan untuk keperluan pribadi. Hotel, restoran mahal, bahkan tiket acara konser. Semua pakai kartu kredit, perusahaan. Padahal, kamu tahu kalau itu hanya boleh digunakan untuk keperluan bisnis resmi. Rian mendengus lagi. Itu semua bisa dijelaskan. Itu semua... Tunggu, potongku. Belum selesai. Aku membuka file lain. Lintang tidak pernah punya wewenang untuk menyetujui atau mengikuti proses meeting strategis bisnis. Dia staf HRD junior. Tugasnya hanya administrasi dan rekrutmen internal. Jadi kenapa dia selalu muncul di setiap pertemuanmu? Rian diam. Aku menatapnya tajam. Dan yang paling penting, kenapa kamu membawa dia ke hotel semalam semilam? Muka Rian mulai berubah. Ia mulai gugup. Kamu nggak bisa asal tuduh kayak gitu. Aku tersenyum dingin. Aku nggak asal tuduh. Aku punya bukti check-in hotel, foto kamu keluar dari kamar bersama dia, dan percakapan kalian berdua di WhatsApp. Wajah Rian langsung berubah. Matanya membesar. Aku melanjutkan. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu menyimpan chat kalian di HP-mu? Chat mesra, ajakan makan, bahkan ucapan miss you dari dia ke kamu? Semua orang di ruangan mulai saling pandang. Bu Eli tampak syok. Tim legal mulai mencatat sesuatu di buku mereka. Aku menutup laptopku pelan. Jadi, Mas Rian, kamu masih mau bilang ini cuma meeting bisnis? Rian tidak menjawab. Ia menunduk. Aku berdiri. Suaraku tegas. Kamu tidak hanya melanggar kode etik perusahaan. Kamu juga menyalahgunakan wewenang sebagai direktur operasional. Dan yang paling parah, kamu membawa nama Arta Mega ke dalam skandal yang memalukan. Aku menatap semua orang di ruangan. Sebagai CEO dan pendiri perusahaan ini, saya putuskan bahwa saudara Rian akan diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur operasional. Efektif hari ini. Suara riuh kecil terdengar. Banyak yang terkejut, tapi tidak ada yang... Protes Rian langsung berdiri. Apa? Kamu nggak bisa melakukan ini. Aku menatapnya dingin. Aku bisa. Karena perusahaan ini milikku, bukan milikmu. Rian hampir saja marah. Tapi Bu Eli menyela. Maaf, Mas Rian. Kami sudah lihat bukti-buktinya. Kami tidak bisa tutup mata atas pelanggaran yang dilakukan. Tim legal juga angkat bicara. Proses pemecatan ini akan kami lanjutkan secara resmi, sesuai aturan internal perusahaan. Rian mundur selangkah. Wajahnya pucat. Aku menatapnya sekali lagi. Sekarang, kamu tinggal jawab satu hal. Apakah kamu akan keluar dengan baik-baik, atau aku akan laporkan ini ke polisi karena penyalahgunaan dana perusahaan? Rian menatapku lama-lama. Tapi akhirnya, tanpa kata, ia berbalik dan keluar dari ruang rapat. Langkahnya tidak lagi mantap seperti biasa. Siang hari. Setelah rapat selesai, aku duduk sendirian di ruang kerjaku. HP-ku bergetar. Notifikasi WhatsApp dari Rian. Kamu puas sekarang? Aku menatap layar. Lalu aku mengetik balasan. Aku nggak cari puas. Aku cuma ingin kamu tahu rasanya dikhianati. Rasanya dipermalukan. Dan rasanya dipecat. Beberapa detik kemudian muncul notifikasi lagi. Kita belum selesai. Aku tersenyum kecil. Lalu mengetik, oh, iya. Kita belum selesai. Perceraian akan menjadi bab terakhir dari hidup kita. Aku menutup HP. Di luar sana, Jakarta terlihat ramai seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak lagi menangis karena cinta. Aku menangis karena harga diri. Dan sekarang, aku telah membuktikan satu hal. Wanita yang disakiti bisa menjadi wanita yang paling kuat. Setelah pemecatan Rian, suasana kantor terasa berbeda. Ada rasa lega, tapi juga kekosongan. Seperti saat kamu akhirnya mengeluarkan racun yang sudah lama bersarang di tubuh. Rasanya sakit, tapi setelah itu jadi lebih baik. Aku duduk di ruang kerjaku, sendirian. Tidak banyak orang yang berani masuk hari ini. Mereka pasti tahu apa yang baru saja terjadi.
Gema rapat darurat tadi pagi pasti sudah menyebar ke seluruh kantor. HP-ku bergetar. Notifikasi WhatsApp. Bu Maya, saya bisa ketemu? Lintang. Aku menatap layar sejenak, lalu membalas, iya, datang ke ruangan saya. Beberapa menit kemudian, Lintang masuk ke ruanganku. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Dia duduk di kursi tamu di depan mejaku, tampak gugup. Saya minta maaf lagi Bu Maya, katanya pelan. Saya nggak tahu kalau semua ini. Aku menatapnya tenang. Kamu tahu sekarang? Lintang mengangguk cepat. Iya, saya baru tahu kalau kartu kredit itu punya perusahaan. Saya pikir itu punya Mas Rian. Dia bilang dia sukses dan punya banyak uang. Aku tersenyum kecil. Jadi dia pura-pura kaya? Lintang mengangguk lagi. Iya. Dia bilang dia punya saham besar di Arta Mega. Bahkan bilang kalau nanti kami menikah, saya bakal jadi istri pengusaha sukses. Aku diam sejenak, lalu bertanya, "Kamu percaya?" Lintang menunduk. "Maaf. Iya, saya bodoh." Aku menghela napas. "Kamu emang bodoh, tapi bukan cuma kamu. Aku juga bodoh karena percaya sama dia." Lintang mengusap matanya. "Saya nggak bermaksud merebut suami orang, Bu Maya. Saya benar-benar nggak tahu." Aku menatapnya lurus-lurus. "Sekarang kamu tahu, dan aku butuh jawaban dari kamu. Kamu masih mau lanjut bekerja di sini?" Lintang terkejut. Saya enggak tahu. Saya merasa tidak nyaman. Semua orang pasti membicarakan saya. Aku mengangguk. Itu wajar, tapi aku tidak akan pecat kamu. Bukan tugasku untuk menghancurkan hidupmu. Tapi kamu harus tahu satu hal. Lintang mendengarkan. Kamu tertipu oleh lelaki yang tidak punya harga diri. Lelaki yang menggunakan nama perusahaan ini untuk menipu wanita. Dan kalau kamu tetap ingin bekerja di sini, kamu harus tunjukkan bahwa kamu bisa bangkit dari kesalahanmu. Lintang meneteskan air mata. "Saya akan usaha, Bu Maya. Saya janji." Aku tersenyum tipis. "Oke, tapi kamu juga harus siap. Dunia bisnis itu keras. Kalau kamu salah langkah lagi, kamu tidak akan dapat kesempatan kedua." Lintang pamit. Setelah pintu tertutup, aku kembali sendirian di ruang kerjaku. Lama sekali aku menatap layar kosong. Dan kemudian, HP-ku berdering. Panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya angkat. "Halo?" Ucapku di seberang sana, suara seorang pria muda menjawab. "Bu Maya, ini saya, Andra." Mantannya Lintang. Aku terdiam. "Andra?" "Iya, saya minta maaf ganggu. Tapi saya baru aja tahu kalau Lintang selama ini diselingkuhin sama suami ibu. Saya dengar dari teman kantor dia." Aku menarik napas. "Ya, itu benar." Andra terdiam sejenak. Saya mau minta izin ke ibu. Bolehkah saya ambil Lintang kembali? Saya tahu dia salah, tapi saya yakin dia bisa berubah. Saya masih cinta dia." Aku diam, lalu berkata pelan, "Kamu tahu siapa suamiku? Tahu dia seperti apa?" "Iya, saya tahu. Dan saya tidak akan biarkan dia menyakiti Lintang seperti yang dia lakukan ke ibu." Aku tersenyum kecil. "Kalau kamu bisa lindungi dia dari lelaki seperti itu, ya, silakan. Tapi pastikan dia belajar dari kesalahannya." Andra berterima kasih dan menutup telepon. Aku menatap layar HP. Sebenarnya aku tidak peduli dengan nasib Lintang. Tapi melihat cara Andra bicara, aku tahu. Dia bisa memberinya tempat yang lebih aman. Dan aku hanya ingin fokus pada diriku. Sendiri, malam. Itu, aku pulang ke rumah dalam keadaan hampa. Rian belum pulang. Atau mungkin dia tidak akan pulang lagi. Aku masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, lalu menatap foto pernikahan kami yang masih terpajang di meja nakas. Dulu, foto ini membuatku bahagia. Sekarang ia hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Aku mengambil foto itu, lalu menyimpannya di dalam laci. Aku tidak ingin melupakan masa lalu, tapi aku tidak ingin terjebak di dalamnya. Aku membuka laptop dan mulai mengetik surat permohonan cerai
Aku tidak akan menunggu lagi. Aku tidak akan memperjuangkan cinta yang sudah rusak. Aku hanya ingin hidupku kembali utuh. Dan aku akan mulai dari sini. Surat gugatan cerai sudah aku serahkan ke pengadilan. Aku duduk di ruang konsultasi pengacaraku, Bu Ratna, sambil menandatangani beberapa dokumen terakhir. Di seberang meja, ia menatapku dengan tatapan tenang tapi penuh empati. "Kamu yakin gak mau mediasi dulu?" tanyanya. Aku menggeleng pelan. Saya nggak ada yang mau dibicarakan lagi sama dia. Bu Ratna menatapku lama-lama. Lalu berkata, "Kalau begitu kita lanjutkan prosesnya. Sidang pertama akan digelar 2 minggu lagi." Aku mengangguk. Oke. Setelah itu, aku pulang dalam keadaan kosong. Seperti biasa, Rian tidak ada di rumah. Bahkan HP-nya mulai jarang aktif. Sepertinya dia tahu apa yang akan terjadi dan memilih untuk kabur dari tanggung jawab. Aku masuk ke kamar, mandi, ganti baju, lalu duduk di depan laptop. Aku buka email bisnis. Ada banyak hal yang harus diurus hari ini, tapi pikiranku masih tertinggal. Di satu hal, perceraian. 2 kata yang dulu sangat asing bagiku. Sekarang, jadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Beberapa hari kemudian, Rian akhirnya muncul di kantor. Ia datang tanpa izin, langsung menuju ruang kerjaku. Aku sedang rapat dengan tim marketing ketika Vina memberitahuku bahwa ia ingin bertemu. Aku izinkan ia masuk. Rian duduk di kursi tamu di depan mejaku. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Matanya sembab. Bajunya rapi seperti biasa. Tapi aura, percaya dirinya mulai pudar. "Apa kamu udah gila?" tanyanya pelan. Aku menatapnya lurus-lurus. "Kenapa? Kamu udah ajukan cerai, tanpa bicara sama sekali." Aku tersenyum dingin. "Kalau aku tunggu kamu bicara, sampai kiamat pun perceraian ini nggak akan pernah terjadi." Rian mendengus. "Kamu nggak bisa seenaknya pecat aku, lalu ceraikan aku begitu aja." Aku menatapnya tajam. "Aku bisa. Dan aku akan." Rian membanting. Tangannya ke meja. "Kamu tuh egois, Maya. Kamu selalu merasa benar sendiri." Aku tertawa kecil. "Egois? Aku egois karena nggak rela suamiku diselingkuhin oleh staf junior? Atau kamu egois karena pakai uang perusahaan buat main-main dengan wanita lain?" Rian diam sejenak, lalu berkata, "Aku minta maaf." Aku menghela napas. "Sekarang kamu minta maaf setelah semua ini?" "Kamu nggak mikirin perasaan aku. Aku cuma butuh dukungan. Tapi kamu selalu sibuk sama bisnismu." Aku menatapnya kesal. "Jadi karena aku sibuk, kamu berhak berselingkuh?" Rian tidak menjawab. Aku melanjutkan. "Kamu bilang aku egois. Tapi kamu bahkan nggak pernah mikirin gimana rasanya dikhianati, dipermalukan, ditipu, disakiti." Aku berdiri. "Aku capek, Rian. Aku nggak mau hidupku dipenuhi orang yang hanya bisa menyakitiku." Rian berdiri juga. "Kamu nggak bisa lakukan ini. Aku bisa gugat balik kamu. Aku bisa ambil hakku." Aku tersenyum sinis. "Mau ambil hak apa? Uangmu mana? Hartamu mana? Semua yang kamu punya selama ini. Itu hasil kerja kerasku. Bukan milikmu." Wajah Rian berubah. Ia marah. Tapi tidak bisa berkata apa-apa. Ia akhirnya keluar dari ruangan tanpa salam. Aku duduk kembali di kursiku, menatap langit-langit, dan kali ini aku merasa lega. Sidang pertama. Sidang pertama digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aku datang didampingi Bu Ratna dan beberapa saksi dari perusahaan, termasuk Bu Eli dan Indra. Rian hadir juga, tapi ia datang sendirian. Tidak ada pengacara, tidak ada dukungan dari keluarga. Sidang dimulai. Hakim membuka agenda perceraian dan menanyakan alasan permohonan. Bu Ratna maju dan membacakan surat gugatanku. Alasan utama perceraian adalah adanya perselingkuhan, penyalahgunaan dana perusahaan, serta konflik hubungan personal yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hakim menoleh ke Rian. "Terlapor, apakah Anda mengakui tuduhan tersebut?" Rian diam cukup lama. Lalu menjawab, "Sebagian besar benar, tapi saya merasa..."
Saya tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari istri saya. Saya merasa terabaikan. Hakim menatapnya. Apakah itu alasan sah untuk berselingkuh? Rian tidak menjawab. Hakim kemudian berkata, sidang akan dilanjutkan pekan depan. Terlapor diminta menyerahkan jawaban resmi atas gugatan perceraian ini. Aku menghela napas. Ini belum selesai. Tapi setidaknya, aku sudah mengambil langkah pertama. Malam itu, aku pulang ke rumah dalam keadaan lelah, tapi beda dari sebelumnya. Kali ini, aku merasa seperti baru saja melepaskan beban berat. HP-ku bergetar. Notifikasi WhatsApp dari Lintang. Bu Maya, saya pamit. Saya resign. Aku membaca pesan itu beberapa kali, lalu mengetik balasan. Kenapa? Lintang membalas cepat. Saya nggak tahan lagi. Orang-orang di kantor mulai bicara buruk tentang saya. Saya merasa tidak pantas tetap di sini. Aku menatap layar, lalu mengetik, kamu nggak harus pergi karena omongan orang. Kalau kamu benar-benar mau bangkit, tunjukkan kalau kamu bisa bertahan, meskipun orang lain mencaci kamu. Lintang membalas beberapa detik kemudian. Saya nggak yakin bisa melakukan itu. Aku tersenyum tipis. Kalau kamu bisa jujur sama diri sendiri, kamu pasti bisa. Tapi kalau kamu terus-terusan merasa korban, maka kamu akan jadi korban seumur hidup. Lintang tidak membalas lagi. Aku menutup HP di luar, hujan mulai turun. Aku menatap langit-langit kamar. Aku tahu, ini belum akhir dari segalanya. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan pernah menjadi korban lagi. Sidang perceraian akhirnya selesai. Setelah 2 bulan berlalu, proses hukum yang melelahkan itu akhirnya sampai ke titik penutup. Hakim mengabulkan gugatanku. Surat cerai resmi dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aku membaca dokumen, itu sambil duduk di ruang konsultasi pengacaraku, Bu Ratna. Tanganku sedikit gemetar saat menandatangani salinan terakhir. Selesai. Rian dan aku resmi tidak lagi terikat dalam pernikahan. Aku melipat dokumen itu pelan-pelan, lalu menyimpannya di dalam tas. Bu Ratna menatapku. Kamu baik-baik saja? Aku tersenyum tipis. Iya, lebih dari baik. Beberapa hari setelah sidang, aku pulang ke rumah dalam keadaan tenang. Rian sudah pindah. Semua barang-barangnya sudah dibawa pergi. Tidak ada jejak bahwa ia pernah tinggal di sini. Hanya foto pernikahan kami yang masih tersisa di lemari bawah tangga, yang aku ambil dan simpan di dalam kotak tanpa membuka bingkainya. Aku tidak ingin menghapus masa lalu, tapi aku juga tidak ingin hidup di dalamnya. Aku masuk ke kamar, mandi, ganti baju, lalu duduk di balkon belakang rumah. Langit malam tampak jernih. Bintang-bintang bersinar redup. Udara terasa sejuk. Aku menatap kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa bebas. Kantor, seminggu kemudian. Aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Suasana terasa beda, lebih ringan. Tim mulai beradaptasi tanpa kehadiran Rian. Bahkan beberapa manajer bilang, bisnis jadi lebih stabil karena tidak ada konflik internal lagi. Vina menyambutku di depan lift. Bu Maya, semua tim sudah siap di ruang rapat. Aku mengangguk. Oke, saya langsung ke sana. Saat memasuki ruang rapat, semua manajer senior berdiri dan memberiku senyuman hormat. Aku duduk di ujung meja, menatap satu persatu wajah mereka. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini, kataku. Tanpa kalian, semuanya nggak akan bisa selesai seperti ini. Beberapa orang mengangguk. Indra, manajer marketing, berkata, kami bangga sama ibu. Ini bukan hal mudah, tapi ibu tetap kuat. Aku tersenyum. Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan untuk diriku sendiri dan untuk bisnis kita. Kami lanjutkan rapat soal rencana ekspansi Artamega ke pasar internasional. Tim desain baru saja menyelesaikan koleksi terbaru yang akan diluncurkan di Paris Fashion Week. Dalam rapat itu, aku benar-benar fokus. Aku merasa hidupku kembali pada jalur yang benar. Perjalanan healing.
Beberapa minggu setelah sidang cerai selesai, aku memesan tiket liburan singkat ke Bali. Aku butuh healing. Butuh jeda dari semua kenangan buruk yang sempat menghantui hidupku. Aku pergi sendirian. Tidak ada agenda meeting, tidak ada telepon kerja. Hanya aku, pasir putih, ombak laut, dan langit biru. Di sana, aku mencoba banyak hal yang dulu tidak sempat kulakukan. Meditasi pagi, jalan-jalan di sawah, bahkan ikut kelas yoga di tepi pantai. Aku menemukan ketenangan yang susah dicari selama ini. Satu sore, aku duduk di pinggir kolam renang villa tempat aku menginap. HP-ku bergetar, notifikasi WhatsApp dari Lintang. Bu Maya, saya mau bilang terima kasih. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Lalu aku balas. Kenapa? Lintang membalas cepat. Saya udah dapat pekerjaan baru. Di perusahaan HR Tech. Dan Andra, dia tetap sabar menemani saya. Saya merasa hidup saya mulai berubah. Aku tersenyum. Bagus. Kamu layak bahagia. Asal kamu ingat, jangan ulangi kesalahan yang sama. Lintang membalas. Saya janji, Bu. Sekali lagi, terima kasih. Aku menutup HP, menatap matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Aku tahu, Lintang punya kesempatan kedua, dan begitu juga aku. Kembali ke Jakarta. Setelah liburan selesai, aku kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Aku mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman wanita. Kami nonton film, makan-makan, bahkan ikutan workshop pengembangan diri. Aku juga mulai membuka hati sedikit. Ada seorang pria muda yang mulai mendekatiku. Teman dari salah satu investor, dia pengusaha muda, ramah, dan tidak pernah bertanya tentang masa laluku. Aku belum siap menjalin hubungan serius, tapi setidaknya aku tidak takut lagi untuk percaya. Malam itu, aku pulang ke rumah agak malam. Langit gelap. Lampu-lampu kota menyala redup. Aku masuk ke kamar, melepas sepatu, lalu duduk di tepi ranjang. HP-ku bergetar, notifikasi dari Vina. Bu Maya, ada email penting dari bank. Investasi terakhir Anda di properti baru saja naik 20%. Profit besar banget. Aku tersenyum. Terima kasih, Vina. Besok kita bahas di kantor. Aku menutup HP, lalu merebahkan diri di kasur. Mataku mulai mengantuk. Tapi sebelum tertidur, aku berkata pelan pada diriku sendiri. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah wanita yang bangkit, yang kuat, yang hebat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidur dengan nyaman. 1 tahun berlalu, aku duduk di sebuah ruang konferensi besar di lantai atas kantor Artamega. Di sekeliling meja, hadir para investor, mitra bisnis internasional, dan beberapa media yang ingin meliput acara peluncuran koleksi terbaru kami. Di layar depan, tampilan slide presentasi menunjukkan pertumbuhan bisnis yang stabil dan positif. Omzet naik 40% dari tahun lalu. Tim semakin solid. Inovasi produk juga semakin matang. Dan di tengah semua itu, aku tidak lagi menjadi istri dari siapapun. Aku hanya Maya, CEO, pendiri, pemimpin, wanita kuat yang bangkit dari puing-puing pengkhianatan. Setelah semua ini, setahun sudah berlalu. Sejak perceraian resmi, aku tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi dengan Rian. Kabarnya, ia mencoba membuka usaha kecil-kecilan, tapi gagal karena tidak punya modal dan jaringan. Beberapa bulan setelah sidang cerai, ia sempat mengirim pesan singkat lewat WhatsApp. Say, maafkan aku. Aku sadar semua kesalahan yang aku lakukan. Aku membaca pesan itu sambil duduk di balkon rumahku. Langit malam tampak cerah. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku. Aku tidak membalas. Karena kata-kata maaf tidak akan pernah bisa mengubah apa yang telah terjadi. Lintang dan Andra, Lintang akhirnya menemukan kebahagiaannya. Ia menikah dengan Andra beberapa bulan lalu. Aku menerima undangan pernikahan mereka dan bahkan datang langsung ke acara tersebut. Saat bertemu, ia memelukku erat. Terima kasih Bu Maya, katanya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa ibu, saya nggak akan pernah belajar tentang arti harga diri. Aku tersenyum dan merangkulnya. Kamu hebat, Lintang.
Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu lagi. Dia mengangguk. Dan kali ini, aku benar-benar yakin. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Aku dan hidupku sekarang, aku mulai lebih sering tampil sebagai pembicara di berbagai forum wanita. Mulai dari seminar bisnis hingga talk show tentang perceraian dan kebangkitan pasca trauma. Banyak wanita yang menulis pesan kepadaku. Mereka bilang, kisahku memberi mereka keberanian untuk keluar dari hubungan yang toksik. Ada satu pesan dari seorang ibu muda yang masih dalam proses perceraian. Isinya membuatku meneteskan air mata. Bu Maya, saya baca artikel tentang ibu di majalah kemarin. Saya merasa seperti sedang membaca kisah hidup saya sendiri. Tapi setelah membacanya, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih karena sudah menunjukkan kalau wanita yang disakiti bisa bangkit dan menjadi lebih kuat. Aku menyimpan pesan itu. Aku cetak dan tempelkan di dinding ruang kerjaku sebagai pengingat bahwa apa yang aku alami bukan hanya tentang sakit hati, tapi juga tentang kekuatan, tentang transformasi, tentang keberanian. Hari ini, aku duduk di panggung utama sebuah event wanita sukses. Ratusan orang memenuhi aula. Di antara mereka, ada wanita muda yang baru saja putus hubungan. Ada istri yang sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan suaminya. Dan ada juga wanita yang ingin membangun bisnis sendiri. Moderator membuka sesi. Narasumber, kita hari ini adalah seorang CEO muda yang sukses, sekaligus mantan korban perselingkuhan. Ia berhasil bangkit, membangun ulang hidupnya, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka menepuk tangan. Aku berdiri, merapikan blazer biruku, lalu menuju mikrofon. Halo semua, nama saya Maya Putri. Saya adalah pendiri PT Arta Mega. Tapi sebelum itu, saya adalah seorang wanita yang pernah disakiti. Aku menatap penonton. Dulu, saya merasa dunia runtuh saat suami saya berselingkuh. Saya merasa gagal sebagai istri, sebagai wanita, dan bahkan sebagai manusia. Tapi tahukah kalian, sakit hati itu bukan akhir dari segalanya. Aku tersenyum tipis. Sakit hati itu justru awal dari kebangkitan. Karena dari situlah kita belajar bahwa kita pantas mendapatkan yang lebih baik. Bahwa kita tidak harus terus-menerus dipermalukan. Bahwa kita bisa menjadi wanita yang mandiri, kuat, dan berharga. Ruang aula sunyi. Lalu tepuk tangan riuh pecah. Aku menutup pidato itu dengan satu kalimat. Kalau kamu merasa hancur sekarang, ingatlah, kamu belum selesai. Kamu hanya sedang ditantang untuk bangkit lebih tinggi. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan hati yang ringan. Langit malam tampak indah. Bulan sabit menyinariku lembut. Aku masuk ke kamar, ganti baju, lalu duduk. Di balkon belakang rumah, HP-ku bergetar. Notifikasi dari temanku, Dinda. Tadi pagi, aku lihat videomu viral di TikTok. Banyak banget komen positif. Kamu benar-benar menginspirasi banyak orang, Maya. Aku tersenyum. Aku cuma bicara dari hati. Kalau ada yang merasa terbantu, itu justru membuatku bahagia. Aku menutup HP, menatap langit. Dan kali ini, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku tidak lagi merasa lemah. Aku adalah wanita yang dulu dibentak suami di depan pelakor. Dan kini, aku adalah wanita yang telah memecat suamiku dari perusahaanku sendiri. Dan aku tidak akan pernah menyesal. Karena dari semua itu, aku bangkit. Sebagai wanita yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Dan inilah akhir dari kisahku. Seorang istri yang disakiti, seorang wanita yang dikhianati, tapi juga seorang CEO yang berani bangkit dan mengambil alih hidupnya sendiri. Kalau kamu merasa pernah ada di posisiku, atau sedang melewati masa sulit dalam hubunganmu, ingat satu hal, kamu tidak sendirian, dan kamu punya kekuatan untuk bangkit. Jangan biarkan dirimu terus disakiti. Hargai dirimu. Cintai dirimu lebih dari siapapun. Karena hanya kamu yang tahu betapa berharganya hati dan usaha yang sudah kamu berikan. Oh ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan sama cerita-cerita emosional dan menyentuh lainnya.
Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabiela Bercerita.